markas PBNU Provinsi Riau nih. Abah Kiai Mujisin hadir bersama saya sebelah kanan, kemudian sesepuh kita Pak Dato Dr. Zul Fikri Toguan SHMH, ini sesepuh kami merangkap supervisi, merangkap semuanya. Dan saya pakai baju baru ini juga beliau membawa tadi berkah malam Senin lahirnya Rasulullah SAW. Rupanya saya cek di kamar ada tulisan Nahdlatul Ulama. Nah ini berat, Bapak Ibu, ringan karena cuma satu di dada sebelah. Saya ini seluruhnya nih berat. Nanti perut sekarang ini tidak boleh main-main. Ada bahasa masyarakat di atas kita belah. Kemudian saya muliakan para Kiai Syuriah, Pak Kiai Saifuddin, Muhammad Saifuddin Al-Qadiri, kemudian Pak Kiai Ahmad Bustami LCMA, kemudian para Syuriah yang lainnya, Pak, oh ya ada bersama kita, alhamdulillah jauh nih dari Kandis, pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Kabupaten Siak, Dr. Kiai Haji Robitoh Alam Hadi Faisal SHMH. Terima kasih Pak Dokter, merangkap Kiai juga belum, jadi dokter yang punya pondok pesantren, pondok modern di sana, alhamdulillah bersama kita. Kemudian dari jajaran ketua ada bersama saya Wakil Ketua Pak Insinyur Haji Armansyah, ini senior kita, pengurus yang sudah lumutan di Indo ini, sudah paham tentang ilmu dari sejak dari almarhum Pak Haji Badar Ali sampai seterusnya. Ada sampingnya Pak Mahlil, ini juga jajaran lama yang nanti akan kita masukkan di jajaran baru. Seperti itu. Kemudian ada Wakil Ketua Pak Dr. Syahpawi asli Melayu. Jadi kita misinya adalah membangunkan NU dengan masyarakat juga Melayu, dan diperintah Ketua Umum PBNU kemarin tanggal 27 Mei pas pelantikan di Palestina itu juga sama. NU Riau diharapkan bisa mengabdi bekerjasama dengan masyarakat dan tokoh baik. Padahal ya Dr. Nur Hadi, ada satu lagi Pak Profesor Dr. Nur Hadi ini masih telah hadir sama kita. Yang datang kan nggak apa-apa, nyusul pelan-pelan. Kemudian yang saya hormati Wakil Sekretaris, karena sekretarisnya Haji, ada Pak Haji Amri. Ini orangnya humoris, tidak banyak cerita karena beliau banyak simpan rahasia. Namanya keuangan kemenak provinsi, jadi tak banyak cerita tapi banyak humornya saja ya, supaya tak ada cerita tentang keuangan. Itu punya kehebatan masing-masing. Ada wakil sekretaris yang lain. Oh, wakil ketua ada Pak Haji Ahmad Ripai NPD, masih hadir. Kemudian ada sekretaris Pak Zainal Arifin, Pak Zainal Arifin. Nah, ini senior kita juga. Kemudian para ketua lembaga yang saya hormati, ada ketua LWP Lembaga Wakaf merangkap kepala BPN Kabupaten Inggil, Gus sama lihat Gus ini, Gus Muhammad Khomsati. Mana dia? Selamat datang Pak, kurang jelas nih, Pak Satria ya. Alhamdulillah, ini wartawan kawakan ini sudah berkabar menekuni dunia jurnalistik dan medialisnya bagus. Terus saya hormati Banom, ada Ibu Hajah Dinawati MM, Ketua Muslimat NU Provinsi Riau, hadir bersama kita. Jadi gini, Hadratus Syekh Bahashim Asy'ari Alhamdulillah rahimahullah, di dalam perang 10 November tidak akan perang ke Surabaya bergerilya sebelum Mbah Abbas Buntet Cirebon menyelesaikan tirakat membaca Nurul Burhannya kurang 3 hari lagi. Tolong sabar, ditahan. Yang nggak sabar pada mati semua. Sebagian para revolusi pahlawan kita. Fa insya Allah yang sabar, yang bisa menahan perintah Hadratus Syekh untuk menyempurnakan tirakatnya Mbah Abbas Buntet Cirebon, maka insya Allah pada selamat semua. Allahumma.
maka sampai di dalam Nurul Burhan itu ditulis dan tertulis bahwa sebenarnya hukumnya wajib. Di mana wajibnya? Di situ ditulis sama Hadratus Syekh. Di mana itu? Di dalam kepahitan, di dalam kepailan, di dalam keruwetan, di dalam kemungkaran, di dalam kejahatan dan lain sebagainya, maka para pengurus Nahdlatul Ulama wajib membaca manaqib Nurul Burhan. Wajib. Mbah Gus Dur itu senangannya manaqib Nurul Burhan, sekalipun ada Jawahirul Ma'ani, ada Syekh Muzaki, Astagfirullahaladzim ya Abi wa umi, Astagfirullahaladzim lil ustadzi, sallallahu muslimin muslimat, Syekh Muzaki. Nah, kulon niki saya ini mau zikrul wafilin, mau manaqib apa saja, mau amaliyah para sesepuh, saya kantongin di perut saya semua. Dari Lampung, saya begitu nikah, saya pulang dari pesantren, saya didawin abah saya, kamu pulang pesantren mau apa? Mau berjuang. Modalmu apa? Ilmu agama kurang, sakti mandraguna, tidak sakti, kaya raya, apalagi apa modalmu? Kalau bisa kamu jawab satu patah kata, keluar dari rumah, jangan pulang 3 tahun sebelum kamu punya santri dan jamaah 1000 umat. Itu pesan abah saya. Saya jawab, sekali keluar saya dari pesantren, maka saya akan keluar untuk selamanya, sekalipun tidak meninggalkan para masyayikh saya untuk perjuangan. Jawaban saya cuma apa? Darah dan nyawaku kusumbangkan untuk NU. Karena dulu saya di Padernusa dari kelas 5 SD, Pak. Maka saya jawab, darah dan nyawaku kusumbangkan untuk Nahdlatul Ulama dan Padernusa. Nah itu. Jadi kalau mau cerita panjang lebar ya 30 menit mukadimah tidak cukup ya. Jadi manaqib saya itu mau 1 hari 1 malam bisa, mau 1/4 jam bisa, mau 1 jam bisa, mau 10 menit bisa. Nah ini tinggal 30 menit sudah dikurang. Tolong jamnya dicek. Jadi berat ya, alim manaqib itu berat. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari dengan sejarah itu, maka saya mohon doa restu, mohon izin saya untuk keliling kembali di Provinsi Riau. Biasanya saya kalau turun di kabupaten, saya temui kantor PC-nya di mana. Kalau dulu di Kampar Pak Anton, setelah Pak Anton Pak Purwadi. Kalau dulu enak, Kampar ketuanya si A, MBC-nya si A, ranting-rantingnya si A. Kalau nggak ada rantingnya, saya bilang turun lapangan. Konsep sempurnakan seluruh desa, tidak peduli, yang penting masih di kawasan Kabupaten Kampar, ratakan. Itu satu. Yang kedua, banomnya harus sempurna, bangsernya, angsornya, Pagernusanya. Mana benteng-benteng NU untuk hari ini? Bukan kiainya yang membentengi banomnya untuk hari ini. Jangan. Tapi bentengnya yang membentengi para ulama dan kiainya hari ini. Ini yang saya harapkan. Sebenarnya contoh keluarnya Banser. Coba pertanyaan saya hari ini, masihkah manaqib Nurul Burhan memakai Latifah 7? Nanti setelah ini mungkin bisa diperdalam kembali. Tenang mawon Pak Ketua, Pak Yai, manaqib singkat, saya singkat. Sebenarnya saya senang ngobrol tentang ke-NU-an karena darah dan nyawa saya memang saya sumbangkan untuk NU di medan apapun, mau di luar negeri manapun. Saya memang keliling provinsi Indonesia ini. Saya terkadang nggak inget Pak,
anak saya, istri saya entah makan, entah sakit, entah seneng, entah enggak, saya enggak pernah ingat Pak kalau udah keluar dari pintu rumah itu. Karena harapan saya, NU ini pengayom agama, pengayom segalanya, dunia dan akhirat. Maka yang benar-benar ngurusi untuk Nahdlatul Ulama ini. Turun lapangan, sempurnakan semuanya. Mosok pengurus NU, mohon maaf sekali, ada di wilayah sana itu, pokoknya arah pulang ke Lampung sana. Mana garoh, gimana? Mana ke garoh, bahkan bahasa konyolati mayat itu loh duru-duran, itu masih pengurus itu. Mohon maaf, tingkat ranting aja. Sampai mau sholat jenazah itu harus duru-duran. Coba ini harus sangat direspon sekali untuk wilayah. Maka benar kata tokoh sebagian, pengurus wilayah harus turun ke cabang, cabang harus turun ke MWC, MWC harus meratakan ranting dan programnya apa harus sampai ke ranting dan ada tim pengawas yang sampai atas ke bawah. Jadi manakib itu kalau Nurul Burhan seluruh Indonesia bahkan luar negeri sama. Yang nggak sama itu ada Latifah 7 namanya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, memang wajib di BA. Di kami baca Nurul Burhan ini ya wajib di BA. Latifahnya sama, Latifah 7 kolbi, ruhi, siri, khofi, nafsi, ahfa, kolab. Maka di dalam Nurul Burhan kami adalah untuk penghancur, pelebur ilmu warga Nahdien yang kotor-kotor di dalamnya. Dengan Latifah 7 itulah para umat, maka di situ yang punya apa nuansa yang rozail, yang reget-reget, yang kotor-kotor, yang hitam-hitam bisa dihancurkan dengan bahasa sir. Tidak menyatakan kamu saya buang ilmunya, kamu saya buang ininya dan sebagainya, tidak, maka dikatakan sir. Nah, makanya wajib belajar, wajib yang belum apa itu namanya paham tentang Nurul Burhan, ayolah belajar untuk menjaga daripada Nahdlatul Ulama. Semoga malam hari ini atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, atas barokah karamah syafaah Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sul aziz bi barakah wal karamah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, para pengurus wilayah ini dan juga nanti sampai ke bawah, benar-benar Allah akan berikan rahmat, taufik, hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena ini mukadimahnya masih banyak ceritanya, cuman ya singkat saja lah. Nanti kalau mau lanjut ya ngobrol-ngobrol ini gimana kita singkat. Nah nanti kalau yang punya hikmah nggak apa-apa. Manakib saya itu setelah manakib wajib kontes di lapangan. Tuh yang punya hikmah tuh, bagaimana keramatnya manakib Mbah Abbas Butet Cirebon, bagaimana air lautan aja bisa keramat seperti hari ini. Kalau para sesepuh, tokoh ulama, tokoh kiainya belajar, yang belum paham, belum mengerti tentang manakib sesungguhnya apa, kalau hanya membaca Arabnya, kitabnya, mungkin semua bisa. Tapi bagaimana untuk mengeluarkan keramat mukjizat sir manakib, memang harus mubaya'ah dan dibeakan, bukan wajib kayak Thariqah, bukan. Sampai harus habis dijazai, habis dibeat latifah, mau diamalkan tetap mendapatkan karomah dan pahala. Tidak dijalankan ketika jenengan kok nopo niku namine rodok males, ya tidak berdosa kayak Thariqah. Sama-sama Latifah 7 tapi tidak diwajibkan, tapi wajib kalau kita butuh untuk ibadah, untuk perjuangan, untuk di warga Nahdlatul Ulama pun ngalap cekap mawon. Jadi untuk mukadimah itu aja lah. Saya kalau bicara memang minimal 1 jam sih ya mukadimahnya, belum manakibnya 2 jam ini Pak Yai ini manakibnya 2 jam ini ya 30 menit ya. Ya udah, sebelum baca
manakib kita hadirah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban ridho bi tawati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi jannah wa sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. وأودية خصوصا أحدنا شيخ الرباني والعالم الصمداني سلطان أولياء سيدي شيخ عبد الله الجيلاني رضي الله عنه. عاد الله علينا من بركاته وكرماته وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. شعور الله لهم الفاتحة. مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ونصوصنا وعلم الحدود التي تعلمناها وعلمناها ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص كل حاجة من كان يقول رحمتنا ولا بارك سبوح بارم ياجي عبد الكريم بارم مرسولي dalam marusali baro megus masuk Johari Lurboyo baro megus masuk Marsuli baro yaji Muhammad Yusuf baro alamin Yusuf baro yaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul Martapura Kalimantan Selatan. Sallallahu alaihi wa barakatuh wa karamatihi wa ulumi wa surati wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Iya. Alhamdulillah. Seluruh santri Pakrum Sakas di tanah Jawa, tanah Sumatera, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ghafarallahu lahum wa lahunna. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Alladhi barabi hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Bapak tutup semua. Sallallahu alaihi wa min barakatihi wa karamatihi wa ulumi wa surat menurin di dunia wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Alladhi pengurus wilayah Provinsi Riau. Allahumma hadina ya Allah. Bidarakan karamah manakib sultan awliya sayyidi syekhi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wa Fatihah. Ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Jilani ya Malaikatullah ya Nabiullah ya Rasulullah ya Ulumullah ya Rijalullah ya Rijalullah bin Fatihah Lidah seluruh Indonesia, seluruh dunia. Syai'ulillahi lahul Fatihah.